Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Patepang Deui atau selamat berjumpa kembali di channel Arya Pratama atau Arya Pratama Channel. Yang sudah subscribe terima kasih, yang belum subscribe dulu. 3 2 1 subscribe. Atur nuhun. Di video kali ini saya akan membahas tentang Sunda, tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu mengenai konten-konten yang saya sudah buatnya mengenai konten-konten karena Sunda ini ada kaitannya dengan kebudayaan. Makanya bisa dilihat awal-awal konten saya itu merilis ya tentang seni-seni. Ada seni calung, seni jaipongan, seni pantun, segala macam seni saya masukkan ke sini. Karena apa? Akan saya jelaskan dulu, karena seni adalah bahasa yang universal. Kalau kita berbicara dengan seni, sangat luas sekali. Ini adalah pendapat pribadi atau pengalaman-pengalaman saya mengenai Sunda. Jadi jangan dianggap ini hal serius. Jadi kesalahan yang saya katakan di sini adalah tentu adalah kebodohan saya. Jadi ini hanya berbagi pengalaman yang saya ketahui, yang saya pelajari selama saya bergelut dalam seni dan budaya. Jadi saya berbicara tentang Sunda ini berdasarkan pertanyaan, berdasarkan riset di lapangan, atau berdasarkan pengalaman yang lebih real. Saya berdasarkan pengalamannya, jadi bukan untuk dipercaya, tapi ini hanya berbagi cerita apa pengalaman saya dan berbagi cerita apa yang pernah saya jalani dan apa yang pernah saya pelajari. Oke, jadi di sini saya lagi jangan dipercaya. Kalian mau percaya boleh, kalau tidak percaya boleh, tergantung kepada kalian, baik lagi kepada kalian. Jadi kamu harus mempunyai filter ya untuk menyaring atau dicerna lagi kata-kata yang saya lontarkan atau yang saya katakan di video ini. Jadi bukan untuk dipercaya, tapi untuk dicerna lagi kembali, bahkan bisa jadi banyak salahnya. Karena saya seorang manusia pasti banyak salah, karena kebenaran ada di Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang pertama poinnya yang tadi adalah Sunda. Apakah mungkin ada Sunda Empire? Saya bilang iya. Kenapa saya bilang iya? Arti dari Sunda itu adalah suku atau bangsa Sunda. Kemudian Empire itu adalah arti dari kerajaan. Jadi pertanyaan, apakah kerajaan Sunda ada? Ada. Jadi adanya kapan? Dahulu atau zaman baheula kalau bahasa Sundanya, pada zaman kerajaan Galuh. Pasti semuanya sudah tahu Prabu Siliwangi. Nah, itu adalah kerajaan Sunda yang menguasai Tatar Pasundan ya, yang sekarang mungkin Jawa Barat. Jadi yang saya ketahui dulu ya, termasuk dari Depok, Tangerang, wilayah Karawang, Purwakarta, Subang, Bekasi, Tasik, Ciamis, Garut, Pangandaran. Pokoknya Tatar Sunda yang bisa ngomongnya berbahasa Sunda. Jadi di sini saya berbicara sebagai masyarakat biasa, sebagai orang Sunda yang mempunyai cerita atau pengalaman tentang Sunda. Jadi mengapa disebut negara? Karena ciri dari negara itu adalah yang mempunyai satu bahasanya, mempunyai adat istiadatnya, mempunyai budaya. Kebetulan Sunda ini adalah bangsa atau negara yang besar sekali. Kenapa besar? Karena di Sunda itu bermacam-macam adat istiadat, bermacam-macam dialek, bermacam-macam kebiasaan, bermacam-macam ciri khas. Ini merupakan ciri negara atau ciri kerajaan yang besar. Jadi di Sunda sangat menjunjung nilai-nilai DP, handap asor, ramah tamah, bager, baik, kabatur, nulungan kanu susah, nulungan kanu butuh, nyangan kanu poek, segala macam hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan itu adalah Sunda. Sunda itu kan diartikan adalah sun, matahari, jadi menyinari. Artinya memberi penerangan, memberikan cahaya. Jadi nilai-nilai adiluhungnya atau nilai luhurnya Sunda itu adalah saling membantu, saling mengasihi, saling mengasah, saling ngasuh. Jadi kalau diterjemahkan atau dijelaskan lagi adalah silih asah, silih asih, silih asuh. Itu orang Sunda pasti.
Nah pertanyaannya adalah apakah kamu memang orang Sunda? Karena ciri orang Sunda adalah yang tadi DP-DP, handap asor, bager, HD HD kasema, jadi ramah ke orang, itu orang Sunda dari seninya. Jadi kan saya ulangi lagi, ciri bernegara itu adalah mempunyai bahasa, mempunyai adat istiadat, mempunyai kebudayaan. Makanya para pakar, para ahli bilang martabat suatu bangsa bisa diukur dari seni dan budayanya. Bila seni dan budayanya hancur, maka ambruklah masyarakatnya. Jadi di Sunda itu mempunyai bahasanya sendiri, mempunyai adatnya sendiri, mempunyai adat istiadat kebiasaannya sendiri, mempunyai ciri khasnya sendiri. Bahkan dari daerahnya sendiri itu mempunyai khas kekhasan masing-masing. Serta Pasundan itu mempunyai ciri-ciri khasnya masing-masing dari mulai barat sampai timur. Saya kasih contoh, di Sumedang ada tahu, itu makanan khas tahu Sumedang, dari Sumedang. Seninya ada kuda renggong, seninya ada tarawangsa, seninya juga ada yang disebut dengan seni umbul, itu baru dari Sumedang. Bogor begitu juga, di Bekasi begitu juga. Jadi ada khas-khasnya masing-masing, mulai dari bahasa, dialek maksudnya, seninya, kemudian ciri khas makanannya. Jadi kembali lagi kenapa saya harus mengatakan ini, jadi saya orang yang peduli dengan seni dan budaya. Jadi sedangkan Sunda itu ada erat sekali dengan seni dan budaya. Sunda itu erat sekali dengan seni dan budaya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, konten-konten yang saya buat ini adalah semata-mata hanya untuk melestarikan seni dan budaya, untuk membuka kembali atau untuk mereview kembali, untuk menyuguhkan kembali nilai-nilai Sunda atau nilai-nilai seni yang ada di Sunda khususnya. Makanya saya mencantumkan atau mengupload seni calung, seni jaipongan, seni bajidor, seni kuda renggong. Semata-mata itu saya cinta tanah air atau cinta tanah Sunda. Tentunya tanah Sunda ini adalah bagian dari Indonesia. Jadi cinta tanah air bukan hanya untuk upacara bendera saja, bukan hanya untuk hal-hal lain. Dengan kita melestarikan, dengan kita mengingat sejarah, dengan kita bisa belajar bahasanya, dengan kita belajar seninya, itu adalah bagian dari cinta tanah air. Jadi sangat erat sekali antara Sunda, kebudayaan, dan seni dan tradisi. Jadi pertanyaannya adalah sampai di mana Anda mengaku orang Sunda? Dengan satu, sampai di mana kamu bisa berbahasa Sunda? Karena di Sunda itu adalah setiap berbicaranya beda-beda, kasaluhurun, kasahandapkeun, atau ke orang yang lebih tua atau ke orang yang lebih muda dari saya, itu beda-beda. Jadi susah, makanya saya akan bilang di sini bahasa Sundanya. Yang tadi DPDP handap asor, hormat kasaluhurun, hormat kasahandapkeun, ngomong ka bapa lain deui, ngomong ka indung lain deui, ngomong ka batur lain deui, ngomong ka sato lain deui, ngomong ka hewan maksudnya ka sato malamun dahar, berenang nyatu, jajablog, ngalodok ke manusia atau ke orang tua, tuang. Saya ambil kesimpulannya di video kali ini adalah saya mengajak kepada rekan-rekan, teman-teman semua yang nonton video ini, bila kamu mengaku orang Sunda, ayo kembali ke adat istiadat yang benar, kembali ke berbahasa yang benar. Yang tadi DPDP, handap asor, ramah tamah, silih tulungan, silih asah, silih asih, silih asuh. Ingat, 3, silih asah, silih asih, silih asuh. Belajar bahasa Sunda yang baik, nulungan kanu butuh, nalangan kanu susah, nyaangan kanu poek. Jadi inti dari semuanya adalah berbuatlah baik kepada sesama makhluk hidup, karena hablum minanas. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.